Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Kusuma. Dan kali ini saya akan membahas tentang topik dan kerangka karangan. Yang pertama ada topik. Topik berasal dari kata Yunani yang berarti tempat. Hal ini berarti topik adalah sesuatu yang telah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Dalam mengangkat topik itu sumber-sumbernya tuh ada, yang pertama dapat diambil dari pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman pekerjaan atau profesi, pelajaran sekolah, pendapat pribadi, peristiwa hangat di publik, masalah abadi, kilasan biografi, kejadian khusus, dan minat halayak. Selanjutnya, dalam membuat topik itu ada 5 hal yang diperhatikan. Yang pertama itu harus memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik oleh para pendengar. Yang keempat, bahannya itu mudah diperoleh, bahan yang untuk dibahas. Yang kelima, tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit. Selanjutnya ada kriteria topik yang baik. Yang pertama, topik itu harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat. Yang ketiga, topik harus menarik minat pembaca. Yang keempat, topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Yang kelima, topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Lalu ada cara membuat topik. Sebelum mengangkat sebuah topik, kita harus mengetahui benar-benar apa itu permasalahan dalam topik itu sendiri. Lalu, kita mempersempit topik itu agar lebih spesifik dengan cara yaitu yang pertama menurut tempat negara tertentu, yang kedua menurut waktu atau periode atau zaman tertentu, yang ketiga menurut hubungan sebab akibat, yang keempat menurut pembagian bidang, yang kelima menurut aspek khusus umum, yang keenam menurut objek material dan objek formal. Lalu selanjutnya ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Terus, mengapa kita harus membuat kerangka karangan? Yang pertama itu, karena kerangka karangan berfungsi mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua, membantu pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya. Yang kelima, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Pola penyusunan kerangka karangan. Pola alamiah. Mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Yang pertama itu ada urutan ruang. Yang dimaksud dengan urutan ruang di sini adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang, seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Kemudian ada urutan waktu. Urutan waktu yang dipakai di sini untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Kerangka tentang sejarah pastilah memakai urutan waktu agar tidak membosankan. Urutan waktu di atas dapat divariasikan dengan suasana terbalik, misalnya dari akhir ke awal. Lalu pola logis. Dalam pola logis itu memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Yang pertama itu ada urutan klimaks, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga urutan pemecahan masalah, dan yang keempat urutan umum khusus. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.